Quran surat Al-Baqarah ayat 207. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yashri nafsahu betigo amardatillahi wallahu ra'ukum bil ibad. Dan setengah dari manusia adalah yang menjual dirinya karena mengharapkan keridhaan Allah. Orang yang telah menjual diri kepada Allah adalah tandingan, bandingan, dan imbangan daripada orang yang mulut manisnya menakjubkan tadi, dan yang mudah saja menyebut nama Allah, mengucapkan sumpah, padahal perkataannya tidak dapat ditebusnya dengan perbuatannya. Orang yang telah menjual diri kepada Allah tidaklah banyak cakap manis mulut. Tidaklah dia berhenti pada amalan yang saleh dan yang diharapkannya hanya semata-mata ridho Allah. Syahadat yang telah diucapkan bahwa tiada Tuhan melainkan Allah membawanya kepada sikap teguh yang tidak dapat ditawar-tawar. Dia tidak mempunyai 2 atau 1000 muka, 2 atau 1000 cabang lidah. Di dalam surah At-Taubah ayat 111 ada tersebut bahwasanya Allah Ta'ala telah membeli dari orang yang beriman itu, yaitu dirinya dan harta bendanya. Tuhan membeli semuanya itu dengan pembayaran surga. Orang karena syahadatnya dan telah karena kepercayaannya kepada Allah bahwa harga itu akan diterimanya kelak. Tidak ada lagi mata benda dunia ini yang dapat memengaruhinya. Menjual diri kepada Allah ini tidaklah akan tercapai dan terbukti kalau orang tidak berani mengorbankan harta benda dan kalau perlu jiwanya untuk itu. Kalau keadaan menghendaki di hadapan kekuasaan yang zalim, dia berani mengangkat mulut menyanggah kezaliman itu, walaupun apa yang akan menimpa dirinya. Sebab bertambah banyak dia menderita, bertambah pula lah dekatnya kepada Allah, dan bertambah dia mencapai ridhonya. Ucapan syahadat, tidak ada Tuhan yang aku sembah melainkan Allah, diiringi lagi dengan ucapan, dan Muhammad adalah Rasul Allah, adalah laksana kontrak penjualan diri yang menyebabkan seluruh diri sudah diserahkan kepada Allah. Sekali sudah berkontrak dengan Dia, kita tidak dapat lagi mendatangi kontrak lain. Kehidupan adalah seluruh untuk Dia dan kematian sudah untuk menemuinya. Di mana saja tanah, walaupun hanya sejengkal, ataupun di dalam penjara berpagar besi yang sempit, asal masih muat bagi kening untuk dicecahkan ke bumi bagi bersujud, adalah lapang bagi seorang yang telah menjual diri kepada Allah. Menilik bunyi ayat ini dapatlah disimpulkan bahwa menjadi seorang muslim yang artinya menyerahkan diri sebulat-bulatnya seluruhnya kepada Allah belumlah berarti menjadi orang Islam kalau hidup hanya semata-mata cari makan yang halal. Tekun sholat 5 waktu, menjaga diri jangan berbuat dosa, dan tidak mengganggu orang lain. Puasa, taat di bulan Ramadan. Islam yang egoistik mementingkan diri sendiri. Membaca wirid ini dan ayat itu, surah Yasin malam Jumat, ayat kursi ketika hendak tidur, akan segera masuk surga. Itu belumlah cukup. Islam yang demikian tidaklah menimbulkan api. Akan tetapi kewajiban seorang muslim adalah lebih luas. Manfaatnya lebih merata. Seorang muslim harus aktif. Dia wajib berusaha membahagiakan diri dan membahagiakan orang lain. Pelihara syariat dan perjuangkan dia agar tegak. Cari harta benda banyak-banyak dari yang halal, lalu nafkahkan dia untuk membela kepentingan bersama
dan menolak bahaya yang mengancam. Segenap kekayaan yang ada, baik kekayaan harta, keandalan lidah, maupun kepiawaian pena, harus dipergunakan untuk membahagiakan umat, menghembuskan napas yang hidup, bukan napas mati, menyeru kepada kebajikan, menentang kebatilan dan kezaliman, walaupun untuk itu dia mati. Sebab kadang-kadang menuntut keadilan itu meminta pengorbanan jiwa. Salat, puasa, zakat, haji, dan amal soleh yang lain bukanlah semata-mata amalan yang beku. Salat berjamaah beramai-ramai di waktu subuh dan amalan yang lain bukanlah tujuan, melainkan jalan untuk menuju dan membuat jiwa lebih besar sehingga sanggup memikul tugas hidup, berbuat baik dan berbuat yang mulia. Jiwa bertambah besar dan besar lagi, tidak tersangkut dan terikat oleh perkara-perkara remeh, sehingga hidup yang hanya sebentar singgah di dunia ini hendak meninggalkan bekas yang lama, beratus kali lipat daripada umur yang dilalui, sehingga walaupun jasmani telah mati, dia tetap hidup dari abad ke abad. Dan setelah dia meninggal dunia, pastilah dia berhak duduk menjadi tetangga Allah bersama nabi-nabi, rasul-rasul, dan siddiqin, serta syuhada dan solihin. Di sini mengertilah kita bahwasanya Allah membeli diri dan harta benda seorang muslim dan akan dibayarnya dengan surga. Ini bukanlah untuk kepentingan Allah. Berbeda dengan sekalian penguasa tiran. Mereka laksana seorang kaya di zaman purba yang membeli seorang budak untuk disuruhnya mengerjakan pekerjaan yang berat. Ketika negeri si budak ini diserang musuh dari luar, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Bila penyerangan datang, meskipun betapa cinta rakyat akan tanah airnya, mereka tidak dapat bertahan lagi, sebab rakyat ini sudah lama kurus kering diisap darahnya oleh penguasanya sendiri. Ataupun negeri itu menjadi kering karena putus perhubungan dengan dunia luar. Telah kita baca nasib Julius Caesar yang mati dibunuh oleh orang-orang yang dipercayainya sendiri. Di abad yang telah lalu kita kenal sejarah Napoleon, dan di zaman modern kita ini telah kita ketahui nasib orang-orang sebagaimana Hitler dan Mussolini yang keduanya bersama hancur dengan negerinya. Louis XIV dari Prancis yang terkenal membangun kemegahan untuk negerinya dan percaya betul bahwa Prancis itu ialah dirinya. Dia keburu mati menurut adat biasa. Akan tetapi raja-raja yang menggantikannya yang menanggung akibat dari kezalimannya sehingga timbul revolusi Prancis. Di dalam istana, di dalam Islam, orang-orang yang berpengetahuan yang disebut ulama atau di dalam kata-kata modern, orang-orang tersebut disebut intelektual, mempunyai kewajiban amat berat membendung kezaliman itu dan memberikan peringatan serta nasihat kepada penguasa-penguasa yang zalim itu. Tersebut di dalam sebuah hadis yang sahih an Tamimid dari radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu nasihatu qulna liman qala lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Agama itu ialah nasihat. Kami bertanya kepada siapa? Jawabnya yaitu nasihat kepada Allah dan kepada Rasul-Nya dan kepada imam-imam atau penguasa-penguasa kaum muslimin dan kepada orang yang awam. Hadis riwayat Muslim. Nasihat kepada Allah dan Rasul ialah
berlaku jujur dan